Nama saya Tobar Sylvester Gia. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang etika penggunaan media sosial dalam kehidupan siswa. Pertama, kita masuk pada definisi media sosial. Jadi, media sosial adalah platform atau saluran komunikasi yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi, berbagi informasi, dan terlibat dalam aktivitas sosial secara online. Di sini pun ada perkembangan penggunaan media sosial. Yang pertama adalah peningkatan penggunaan platform berbasis gambar dan video. Platform ini seperti Instagram, Snapchat, dan TikTok semakin populer di kalangan mahasiswa. Mereka lebih suka berbagi konten visual seperti foto dan video singkat untuk berkomunikasi dan berinteraksi. Kedua, yaitu penggunaan pendidikan dan akademis. Media sosial juga semakin dimanfaatkan untuk keperluan pendidikan dan akademis. Mahasiswa sering kali bergabung dalam grup atau komunitas belajar online, menggunakan platform seperti WhatsApp atau Facebook untuk berdiskusi dan berbagi informasi. Yang ketiga, peningkatan kesadaran sosial. Mahasiswa sering menggunakan media sosial sebagai saluran untuk menyuarakan opini dan memperjuangkan isu-isu politik atau sosial atau lingkungan. Keempat, peran penting LinkedIn. LinkedIn ini semakin menjadi platform yang penting untuk mencari pekerjaan, membangun jejaring profesional, dan berbagi pencapaian akademis. Mahasiswa lebih cenderung menggunakan LinkedIn ini sebagai alat untuk meningkatkan profil profesional mereka. Yang kelima, pentingnya privasi dan keamanan. Mahasiswa semakin sadar akan pentingnya privasi online dan keamanan data. Jadi beberapa mahasiswa mungkin menjadi lebih berhati-hati dalam membagikan informasi pribadi dan hanya mempercayai platform yang dianggap aman. Keenam, pengaruh endorsement dan influencer. Mahasiswa dapat terpengaruh oleh endorsement dan pengaruh dari teman sejawat atau influencer di media sosial. Hal ini dapat memengaruhi keputusan pembelian, gaya hidup, dan preferensi mereka. Ketujuh, penggunaan grup dan komunitas. Jadi mahasiswa sering membentuk grup atau komunitas khusus di media sosial untuk berbagi minat, hobi, atau kepentingan tertentu. Ini menciptakan ruang untuk diskusi dan pertukaran ide. Kedelapan, konsumsi berita digital. Mahasiswa cenderung mendapatkan berita dan informasi dari platform media sosial. Namun kesadaran akan filter bubble dan perluasan sumber informasi juga semakin meningkat. Kesembilan, tren video podcast dan webinar. Mahasiswa tertarik pada konten berupa video seperti podcast dan webinar yang dapat memberikan wawasan lebih mendalam tentang topik akademis dan minat khusus. Terakhir yaitu perubahan platform populer. Perubahan dalam popularitas platform media sosial juga dapat terjadi. Sering waktu, mahasiswa mungkin beralih dari satu platform ke platform lainnya berdasarkan tren dan kebutuhan komunikasi mereka. Penting untuk diingat bahwa tren ini dapat berubah sering waktu dan dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, perubahan budaya, dan faktor-faktor lainnya. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Halo, perkenalkan nama saya Valori. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang etika dalam interaksi online. Etika dalam interaksi online sangat penting karena memainkan peran kunci dalam membentuk lingkungan yang sehat dan saling menghormati. Berikut adalah beberapa alasan penting mengapa etika dalam interaksi sangat penting. Yang pertama yaitu melindungi privasi, membangun kepercayaan dan reputasi, mencegah cyberbullying dan pelecehan, menghindari penyebaran informasi palsu, menjaga keseimbangan dan kebenaran, menghormati keanekaragaman dan inklusi, mematuhi hukum dan aturan, mendorong kolaborasi dan diskusi yang sehat, pencegahan,
kejahatan dan penipuan online mendukung mendukung pembangunan komunitas yang positif. Etika online melibatkan penghormatan terhadap privasi orang lain. Menghormati batasan privasi dapat mencegah penyalahgunaan informasi pribadi dan memastikan bahwa individu merasa aman saat berinteraksi online, mencegah cyberbullying dan pelecehan. Etika online membantu pencegahan perilaku cyberbullying dan pelecehan, saling menghormati dan tidak melakukan tindakan yang merugikan orang lain secara verbal ataupun non-verbal. Yang sangat penting untuk menciptakan lingkungan online yang aman. Dengan mempraktikkan etika online, penggunaan dapat membantu menghentikan penyebaran informasi palsu atau hoaks, mengecek dan memverifikasi informasi sangat membantu menyebarkan konten yang disebarluaskan adalah akurat dan dapat dipercaya. Menjaga keseimbangan dapat kebenaran. Etika online mencakup tanggung jawab untuk menyampaikan informasi yang benar dan tidak memanipulasi fakta. Menjaga keseimbangan dan kebenaran dalam berkomunikasi online membantu membangun lingkungan yang lebih sehat atau informatif, menghormati keanekaragaman dan inklusi. Etika online mendorong pengguna untuk menghormati keanekaragaman dan inklusi. Ini berarti menghindari diskriminasi dan bahasa kasar yang dapat merugikan atau menyinggung perasaan orang lain. Terlebih lagi atas perbedaan seperti ras, agama, gender, orientasi seksual, dan sebagainya. Etika online mencakup ketaatan terhadap hukum dan aturan yang berlaku. Menyadari dan menghormati kebijakan dan pedoman platform online serta hukum-hukum yang mengatur kegiatan online adalah bagian penting dari perilaku etis, mendorong kolaborasi dan diskusi yang sehat. Etika online membantu dalam mencegah kejahatan dan penipuan online dengan mengedepankan integrasi dan kejujuran dalam segala bentuk interaksi, mendukung pembangunan komunitas yang positif. Dengan menjalankan etika online, individu dan dapat berkontribusi pada pembangunan komunitas online yang positif dan berdaya. Ini menciptakan lingkungan di mana orang merasa didukung, dihargai, dan aman. Dengan memahami dan menghormati etika dalam berinteraksi online, pengguna dapat berkontribusi pada pembentukan ruang digital yang positif dan mendukung pertumbuhan positif dalam lingkungan daring. Etika online seharusnya menjadi panduan bagi semua individu yang terlibat dalam interaksi digital. Selanjutnya adalah keuntungan media sosial. Keuntungan media sosial sangatlah banyak. Di antaranya yaitu mempermudah komunikasi dan kolaborasi, akses informasi yang lebih cepat dan mudah, dan pembelajaran dan pertumbuhan pribadi. Nama saya Riko Andres Samberita. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh teman saya, yaitu resiko dan tantangan. Resiko dan tantangan ada 3, yaitu penyebaran informasi palsu atau hoax. Penyebaran informasi palsu atau hoax adalah masalah serius di era digital dan memiliki dampak negatif pada masyarakat. Beberapa faktor yang berkontribusi pada penyebaran hoax meliputi: yang pertama, cepatnya penyebaran di media sosial; yang kedua, kurangnya verifikasi informasi; yang ketiga, bias konfirmasi dan filter bubble; yang keempat, kurangnya pendidikan mediasi; yang kelima, motivasi politik dan ekonomi; yang keenam, ketidakpercayaan terhadap media tradisional; yang ketujuh, manipulasi dan deepfake; yang ke-8, ketidaktahuan dan kurangnya kesadaran; dan yang terakhir adalah kemudahan pembuatan konten palsu. Penanganan penyebaran hoax memerlukan upaya kolaboratif dari platform media sosial, organisasi berita, pemerintah, dan masyarakat untuk meningkatkan literasi media, mempromosikan sumber informasi terpercaya, dan menghukum penyebaran informasi palsu dengan niat jahat. Kesadaran dan pendidikan tentang resiko penyebaran hoaks sangat penting dalam fenomena ini. Yang kedua, pelanggaran privasi. Pelanggaran privasi merujuk pada
situasi di mana informasi pribadi seseorang disusupi, diakses, atau digunakan tanpa izin yang sah. Dalam era digital saat ini, ketika banyak informasi pribadi disimpan secara online, resiko pelanggaran privasi semakin meningkat. Berikut adalah beberapa contoh pelanggaran privasi. Yang pertama, pelanggaran data dan serangan cyber. Yang kedua, penyebaran informasi pribadi tanpa izin. Yang ketiga, pelacakan online tanpa tidak etis. Yang keempat, pengintaian pemerintah yang tidak sah. Yang kelima, penyadapan dan perekaman percakapan. Yang keenam, pelanggaran keamanan kamera dari CCTV. Yang ketujuh, kredit dan identitas. Yang ke-8, pelanggaran privasi di tempat kerja. Yang ke-9, aplikasi dan layanan meminta hak akses yang berlebihan. Dan yang terakhir adalah pelanggaran privasi di rumah sakit atau lembaga kesehatan. Perlindungan privasi menjadi semakin penting, dan banyak yurisdiksi dan organisasi telah mengimplementasikan regulasi dan kebijakan untuk melindungi informasi pribadi individu dan menghukum pelanggaran privasi. Salah satu contoh regulasi tersebut adalah General Data Protection Regulation atau GDPR di Uni Eropa. Pemahaman akan hak privasi dan langkah-langkah untuk melindungi informasi pribadi menjadi kunci untuk mencegah pelanggaran privasi. Dan yang terakhir adalah kecanduan media sosial. Kecanduan media sosial menunjuk pada kondisi di mana seseorang mengalami ketergantungan atau kecanduan terhadap penggunaan platform media sosial. Kecanduan ini dapat memiliki dampak negatif pada kesehatan mental, kesehatan fisik, dan kualitas hidup secara keseluruhan. Berikut ini adalah beberapa dampak kecanduan media sosial. Ciri-ciri kecanduan media sosial: yang pertama, penggunaan yang berlebihan. Yang kedua, kehilangan kontrol. Yang ketiga, kecemasan jika tidak mengakses media sosial. Yang keempat, prioritas yang salah. Yang kelima, kurang produktif. Yang keenam, gangguan pada kesehatan tidur. Yang ketujuh, perubahan mood. Yang ke-8, isolasi sosial. Dan yang kedua, dampak kecanduan media sosial. Yang pertama adalah kegangguan kesehatan mental. Yang ketiga, kurangnya produktivitas. Yang ketiga, penurunan kesehatan fisik. Yang keempat, gangguan hubungan. Yang kelima, perasaan rendah diri. Yang keenam, gangguan tidur. Yang ketujuh, penyebaran informasi tidak sehat. Dan yang terakhir adalah keterasingan dari dunia nyata. Selanjutnya adalah etika penggunaan media sosial. Itu ada 4. Yang pertama adalah berpikir sebelum membagikan informasi. Berpikir sebelum bertindak adalah sebuah mindset atau pola pikir yang harus terus dilatih dan dipraktikkan oleh setiap orang. Untuk tujuan waspada, hati-hati, merencanakan segala sesuatu akan persiapan dan akibat dari tindakan yang dilakukan dengan baik. Yang kedua, menghormati privasi orang lain. Dengan menghormati privasi orang lain, kita menghindari melanggar batas-batas pribadi mereka dan mencegah terjadinya kesalahpahaman atau konflik yang tidak perlu. Selain itu, menghormati privasi orang lain juga merupakan bagian dari etika digital yang harus kita terapkan dalam kehidupan online kita. Yang ketiga adalah mencegah penyebaran hoaks. Berikut cara mencegah penyebaran hoaks. Yang pertama, tahan diri untuk tidak langsung menyebarkan berita. Yang kedua, hati-hati dengan judul provokatif. Yang ketiga, cermati sumber berita. Yang keempat, lakukan pengecekan kembali. Dan yang terakhir adalah cek keaslian bukti, foto atau video. Yang terakhir, menjaga etika dalam berdiskusi online. Berikut adalah cara untuk menjaga etika dalam berdiskusi online adalah baca dan patuhi peraturan dalam setiap grup diskusi, hati-hati dalam berkomentar, hargai pendapat orang lain, lakukan klarifikasi dan konfirmasi, tetap fokus pada tema diskusi utama, jangan terobsesi menjadi terkenal dengan komentar yang sensasional, dan yang terakhir, patuhi aturan umum dan komunikasi tertulis. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Jeffrey Sumantra Manua. Di sini saya akan melanjutkan materi dari
kelompok kami tentang contoh positif penggunaan media sosial oleh siswa. Nah, bagian pertama yaitu pembelajaran kolaboratif. Itu siswa dapat menggunakan platform media sosial untuk berkolaborasi dalam proyek atau tugas sekolah, grup studi online, forum diskusi, atau grup pembelajaran di media sosial memungkinkan siswa untuk berbagi ide, bertukar informasi, dan membantu satu sama lain. Yang kedua, akses ke sumber informasi dan materi pendidikan. Yaitu siswa dapat mengakses sumber informasi dan materi pendidikan tambahan melalui platform media sosial. Dan yang ketiga yaitu promosi kreativitas dan seni, yaitu siswa dapat menggunakan platform media sosial untuk mempromosikan dan berbagi hasil kreativitas mereka seperti seni, musik, penulisan, atau proyek-proyek inovatif. Ini memberikan platform untuk menghargai dan mendukung kreativitas mereka. Yang keempat yaitu pembelajaran bahasa asing. Itu siswa dapat meningkatkan keterampilan bahasa asing mereka dengan terlibat dalam komunitas online atau forum diskusi di media sosial yang menggunakan bahasa tersebut. Dan terakhir yaitu konsultasi pendidikan. Itu media sosial dapat digunakan sebagai saluran untuk berkomunikasi dengan guru, mendapatkan bantuan tambahan dalam memahami materi pembelajaran, atau merencanakan aktivitas pembelajaran di luar kelas. Yang kita lanjutkan di dampak negatif dari pelanggaran etika online. Itu yang pertama, penipuan daring. Itu pelanggaran online seringkali melibatkan penipuan daring, dapat merugikan individu yang tidak waspada dan mungkin menjadi korban skema penipuan atau penjualan produk palsu. Yang kedua yaitu gangguan keamanan masyarakat. Itu serangan siber terhadap layanan publik seperti listrik, air, atau sistem transportasi dapat mengakibatkan gangguan keamanan masyarakat dan kekhawatiran terkait infrastruktur kritis. Dan ketiga yaitu penyebaran malware. Pelanggaran online dapat digunakan untuk menyebarkan malware seperti virus, worm, atau trojan yang dapat merusak perangkat lunak, merusak data, atau mencuri informasi. Dan keempat, pencurian identitas. Yaitu pelanggaran online dapat menyebabkan pencurian identitas, di mana penjahat menggunakan informasi pribadi seseorang untuk melakukan kegiatan kriminal, termasuk pembelian barang atau pembukaan rekening palsu. Dan yang terakhir yaitu kriminalitas finansial, yaitu pelanggaran online sering terkait dengan kriminalitas finansial, termasuk penipuan kartu kredit, pencurian rekening bank, atau penggelapan dana secara daring. Sekian saja dan akan diteruskan oleh teman saya. Nama saya Wilfrata Mahalawa. Saya akan melanjutkan presentasi daripada teman kelompok saya. Saya masuk pada bagian tanggung jawab siswa dalam menggunakan media sosial. Yang pertama ialah menjadi role model dalam penggunaan media sosial. Menjadi role model dalam menggunakan media sosial adalah cara yang efektif untuk memberikan contoh positif dan memotivasi orang di sekitar Anda, terutama anak-anak, teman, ataupun rekan kerja. Berikut adalah beberapa prinsip dan perilaku yang dapat membantu Anda menjadi role model yang positif dalam penggunaan media sosial. Yang pertama ialah etika dan tindakan positif. Yang kedua, ketahui batasan privasi. Ketiga, bijak dalam berbagi informasi pribadi. Keempat, kontrol waktu penggunaan. 5, hindari cyberbullying. Dan keenam, promosikan positivitas dan inspirasi. Dan ketujuh, verifikasi informasi. Yang kedelapan ialah hindari perbandingan sosial. Dan yang kesembilan ialah beri dukungan dan positivitas. Yang ke-10 ialah ajaran tentang penggunaan yang bertanggung jawab. Yang ke-11 ialah berbagi pengalaman dan pembelajaran. Yang ke-12 bersikap responsif dan empatis. Dan yang terakhir ialah bersikap bijak dalam penggunaan gambar dan komentar. Nah, pada poin yang kedua ialah membantu edukasi dan meningkatkan kesadaran. Untuk membantu edukasi dan meningkatkan kesadaran di berbagai bidang, terutama di era digital, Anda dapat mengambil langkah-langkah konkret. Berikut beberapa strategi yang Anda dapat terapkan. Yang pertama ialah membagikan konten edukatif, yaitu gunakan platform media sosial untuk situs web untuk membagikan konten edukatif. Nah, yang kedua ialah mengelola blog atau kanal YouTube edukasi, yaitu buat blog ataupun kanal YouTube yang fokus pada edukasi di bidang tertentu. Dan blog tersebut akan sangat berguna untuk mahasiswa ataupun siswa-siswi dalam mempelajari pekerjaan sekolah mereka.
Yang ketiga ialah berpartisipasi dalam webinar atau live session. Yang keempat ialah menggunakan podcast pendidikan. Yang kelima menggunakan kampanye media sosial seperti gunakan tagar ataupun gambar cerita untuk membuat pesan Anda menarik dan mudah diingati. Lalu yang selanjutnya berpartisipasi dalam komunitas online, lalu menyelenggarakan acara pendidikan menggunakan platform pembelajaran online. Yang selanjutnya ialah kolaborasi dengan lembaga pendidikan, lalu melibatkan diri dalam literasi media, lalu menyebarkan kesadaran kesehatan mental tersebut dalam era di mana kesehatan mental menjadi perhatian utama, dan memberikan edukasi tentang kesehatan mental, strategi coping, dan sumber daya dukungan. Ingatlah untuk selalu menyesuaikan metode Anda dengan kebutuhan preferensi kepada audiens. Nah, selanjutnya adalah poin ketiga, yaitu melaporkan perilaku online yang merugikan. Melaporkan perilaku online yang merugikan adalah langkah penting untuk memastikan keamanan dan kesejahteraan online. Nah, berikut adalah beberapa langkah umum yang dapat Anda ambil untuk melaporkan perilaku online yang merugikan. Yang pertama ialah laporkan ke platform media sosial, lalu selanjutnya laporkan ke pihak berwenang atau hubungi administrator situs atau forum. Selanjutnya adalah gunakan alat pelaporan dalam aplikasi, yang itu biasanya ada di setiap aplikasi untuk melaporkan segala tindakan daripada pengguna media sosial tersebut yang tidak berkenan pada audiens. Lalu selanjutnya adalah laporkan ke organisasi pengawas internet. Selanjutnya gunakan layanan pengaduan online. Selanjutnya laporkan ke penyedia layanan internet atau yang sering disebut dengan ISP. Lalu selanjutnya hubungi lembaga perlindungan konsumen, ataupun dengan cara yang lainnya ajukan laporan cybercrime. Nah, kita masuk sekarang pada slide selanjutnya, yaitu kesimpulan. Nah, kesimpulan, siswa perlu memahami pentingnya menjaga privasi dan keamanan dalam penggunaan media sosial, menetapkan pengaturan privasi yang tepat, dan memperhatikan keamanan akun online menjadi langkah kritis untuk melindungi informasi pribadi. Lalu selanjutnya ialah siswa diharapkan untuk menjadi kontributor konten positif dan konstruktif dengan membagikan informasi yang berguna, mendukung teman-teman, dan menginspirasi orang lain. Mereka dapat menciptakan lingkungan online yang bermanfaat. Lalu selanjutnya adalah etika media sosial mencakup kemampuan untuk menyaring dan mengevaluasi informasi dengan kritis. Siswa perlu berwaspada terhadap penyebaran informasi palsu atau hoax, dan memastikan bahwa konten yang dibagikan memiliki keandalan. Dan yang terakhir ialah ketika menggunakan media sosial, siswa sebaiknya menjaga sikap yang profesional, terutama ketika terlibat dalam interaksi yang berkaitan dengan kehidupan akademis atau profesional, hindari konflik atau komentar yang dapat merugikan reputasi. Nah, sekian dan terima kasih. Demikian yaitu presentasi dari kelompok kami. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.